wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ciledug Timur 1, Bapak Cipto Margono SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Ciledug Timur 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul pada acara Tanah Tumpah Darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsa itu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah SDN Ciledug Timur 1, Bapak Cipto Margono SPD, kami persilahkan. Pada hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian kegiatan pendisiminasian profil pelajar Pancasila. Merupakan suatu kebanggaan karena di antara teman kita yaitu Ibu Setiawati sudah lulus seleksi sebagai calon guru penggerak, maka dalam rangkaian kegiatan pendidikannya yaitu diantaranya ada kegiatan mendesiminasikan apa yang sudah dipelajari, kemudian dicoba, diteliti, kemudian ada hasilnya dan didesiminasikan kepada rekan-rekan guru sejawat, terutama dari SDN Ciledug Timur 1 ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah punya rekan yang memiliki semangat, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada rekan-rekan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pemaparan desiminasi
desiminasi profil pelajar Pancasila yang akan disampaikan oleh Ibu Setiawati MPD. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada pengacara dan juga kepada teman-teman yang bersamanya tentang teman sekalian. Pada hari ini, karena saya ingin berbicara mengenai filosofi kajian Dirgantara yang akan menghasilkan profil pelajar Pancasila dan juga membangun budaya positif. Jadi karena saya memperkenalkan yang pertama sebelah kanan saya ini adalah fasilitator saya, Dedi Hermawan, MPD. Beliau adalah fasilitator saya di grup penggerak. Yang sebelah kiri saya adalah pengajar praktik saya, Ibu Haja Primayanti SPD. Pendidikan adalah tempat berseminya segala bentuk kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dalam hal ini terjadilah koneksi antara pendidikan dan kebudayaan menjadi satu kesatuan utuh. Kenapa utuh? Karena jika kita ingin membangun suatu bangsa, peradaban suatu bangsa, maka pendidikan adalah fondasinya. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tujuan pendidikan adalah menuntun segala program yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini peran kita sebagai seorang pendidik bahwa tugas kita adalah menuntun tumbuh kembangnya anak sehingga akan menghasilkan perubahan dalam perilakunya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan melayakan dirinya. Seorang pamong, guru, dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, yang sekarang kita alami banyak sekali. Kita sebagai guru ini kadang bukan menuntut, tapi lebih pendekatan kadang menuntut anak bisa, padahal itu tidak diarahkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya sehingga dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam ajaran Ki Hajar Dewantara, yang kemerdekaan dalam pendidikan berarti yang pertama tidak hidupkan perintah. Merdeka itu artinya kita tidak hidup pemerintah, berarti seseorang bisa menemukan sendiri arah tujuannya, dapat memerintahkan diri kita sendiri. Itu yang dikatakan dengan merdeka. Yang kedua, merdeka itu artinya berdiri tegak karena kekuatan sendiri, menekankan pada kemandirian kita sebagai baik itu kepada anak maupun pada guru, sehingga mencapai tujuannya dengan daya upayanya sendiri. Yang ketiga dikatakan merdeka, yaitu cakap dalam mengatur hidupnya dengan tertib dan menerapkan pada keterampilan dalam mengatur hidupnya secara tertib juga. Itu yang dikatakan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pendidikan harus didasarkan pada program alam yang saya belajarkan. Artinya apa? Pendidikan ini mengarah pada harus sesuai dengan program alam yang saya belajarkan. Yang kedua, anak adalah sehelai kertas yang masih sama-sama. Tugas guru untuk mengarahkan serta menebalkan bagian yang sama sehingga anak dapat berkembang dengan kodratnya. Nah, yang kita paham bahwa dulu kita mengenal teori paduan rasa, bahwa anak itu ibarat selembar kertas putih yang dapat kita tulis dengan kemauan kita. Padahal teori yang menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah teori konvergensi, yaitu teori di mana anak itu bukan selembar kertas putih, tapi anak itu ibarat kertas yang sudah tertulis samar. Tugas kita guru itu adalah menebalkan tulisan-tulisan tersebut dengan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, pendidikan hendaknya memerdekakan anak atau memberikan kebebasan pada anak dalam belajar. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, yang utama yang dipikirkan adalah kemerdekaan belajar pada anak. Pendidikan ini ibarat tata surya, selalu bergerak, tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Artinya, pendidikan ini bersifat statis, tidak berhenti. Dia selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ibarat dalam tata surya ini selalu bergerak. Pendidikan ini selalu bergerak, selalu mengikuti perkembangan zaman. Nah, setiap anak mempunyai keunikan yang khas. Di dalam tata surya kita kenal ada planet-planet.
Anak ini baru planet. Setiap planet baik itu Merkurius, kemudian Mars, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, ini diibaratkan sebagai anak-anak. Planet ini adalah anak-anak. Artinya apa? Setiap planet ini dia memiliki keunikannya sendiri. Kita tahu bahwa ada planet Jupiter yang memiliki skala rotasinya dia sangat cepat. Beda lagi dengan planet Venus yang skala rotasi dia sangat lambat. Bisa mencapai 243 hari untuk satu kali rotasi. Nah, setiap anak ini memiliki keunikan yang sangat khas. Bahkan seorang anak kembar pun yang identik itu dia tetap berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitupun dengan anak. Anak memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, berikut 3 kerangka perubahan menurut filosofi Hajar Dewantara. Terus susah apa? 3 kerangka perubahan menurut filosofi Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terdapat 2 hal. Ada kodrat alam dan juga ada kodrat zaman. Kodrat alam ini berhubungan dengan tempat tinggal kita, berhubungan dengan alam kita. Antara alam pegunungan dengan alam pantai kalau pasti beda. Baik itu dari adaptasinya, baik itu dari mata pencarian dan sebagainya, itu adalah berdasarkan struktur alam. Nah, antara Indonesia dengan Belanda pun berbeda. Orang Belanda mengatakan bahwa orang Indonesia adalah boros. Kenapa boros? Karena kita punya sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Tetapi orang Indonesia mengatakan bahwa Belanda ini adalah orang pelit. Kenapa mereka pelit? Karena mereka ini iklimnya tidak sama dengan di Indonesia. Tanahnya tidak sesubur Indonesia. Oleh karena itu, orang Belanda bagaimana caranya dia mengupayakan supaya kehidupan di masa datang dia akan tetap terjadi. Kalau Indonesia karena sumber dayanya yang melimpah luas, kadang kita memiliki kebiasaan bahwa kita gimana kita angkat aja. Nah, beda dengan alamnya. Jadi yang pertama adalah ada kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Walaupun kita berada dalam satu tempat yang sama, Bogor, dari tahun ke tahun pasti berubah. Bogor tahun 1990 sama Bogor tahun 2020 berubah, beda. Kenapa? Karena di sini mengikuti perkembangan zamannya. Begitu halnya dengan pendidikan. Pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeda. Tantangan kita di masa ini adalah adanya percepatan dalam industri 4.0. Ya, 4.0 di mana percepatan itu pembelajaran ini bukan hanya mengolah pikiran anak saja, tetapi juga kita menerapkan dengan pembelajaran TIK atau teknologi dan ilmu komunikasinya anak. Kita mau bagaimana guru ini juga memiliki keterampilan dalam pembelajaran TIK-nya. Yang kedua yaitu prinsip perubahan. Artinya kita kenal dengan prinsip asas trikon. Trikon itu ada trikon 3. Yang pertama kontinuitas, yang kedua konvergensi, yang ketiga konsentris. Artinya kontinuitas, walaupun kita mengikuti perkembangan zaman, tapi kita ingat kita punya budaya. Jangan kita meninggalkan akar budaya kita. Jangan sampai kita mengikuti budaya luar yang belum tentu sesuai dengan budaya kita, tapi kita tetap harus mengakar pada budaya kita. Yang kedua yaitu konvergensi. Konvergensi ini artinya bahwa pendidikan baiknya itu adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Yang ketiga yaitu konsentris, artinya pendidikan itu selalu berputar, tidak pernah statis. Dan yang ketiga, kerangka yang ketiga yaitu budi pekerti. Budi ini berasal dari 3, yaitu ada cipta, rasa, dan juga karsa. Cipta berhubungan dengan pikiran, rasa berhubungan dengan perasaan, sedangkan karsa berhubungan dengan kemauan. Dan pekerti ini adalah tenaga atau fisik kita. Oleh karena itu pendidikan hendaknya yaitu olah cipta menajamkan pikiran kita, olah rasa menghaluskan perasaan kita, olah karsa menguatkan kemauan kita, sehingga akan terciptalah olah raga yaitu fisik kita, sehingga itu yang dikatakan dengan budi pekerti. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya di dalam hal ini kita diharapkan siswa ini memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global di mana kita ini punya budaya dan siswa-siswa itu jangan lupa dengan budayanya. Ada toleransi antar teman yang berbeda budaya, kita harus menjunjung tinggi perbedaan, menjunjung tinggi keberagaman.
Yang ketiga, bergotong royong. Kata kunci dari gotong royong ini adalah adanya kolaborasi. Kolaborasi artinya adanya kerjasama, ya kerjasama. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri karena salah satu kita ini adalah sebagai makhluk sosial. Siswa pun demikian. Siswa itu diharapkan mampu bekerjasama dengan temannya, dengan teman-temannya. Yang keempat yaitu kreatif. Kreatif ini artinya apa? Siswa diharapkan memiliki kekreativitasan sehingga dia mampu menghasilkan suatu karya yang orisinil, hasil dari karyanya sendiri. Itu adalah kreatif. Kemudian yang kelima, bernalar kritis. Di sini yang bernalar kritis ini maksudnya adalah siswa mampu memahami, mengevaluasi, memahami, menganalisis dan mengevaluasi dari materi yang sudah dia pelajari, kemudian dia mampu menerapkannya. Dan yang terakhir adalah mandiri. Mandiri artinya memiliki kesadaran sendiri, kemudian dia peka, baik itu terhadap situasi maupun tempatnya. Ini yang diharapkan bahwa kita ini mampu mewujudkan dari profil pelajar Pancasila. Nah ini sobat cari terapan di kelas. Yang pertama seperti biasanya kita menerapkan dari sebelum pandemi. Nah yang pertama ini, profil yang pertama ini yaitu beriman bahwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah saya anak-anak atau siswa senantiasa untuk menerapkan yang namanya sholat duha. Karena pada saat ini kita lagi pembelajaran daring ya, pembelajaran daring. Jadi sebelum anak-anak memasuki pembelajaran, anak sudah dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha. Yang kedua ini adalah bergotong royong, bekerja sama. Adanya poin kerjasama atau bergotong royong, mampu bekerja sama dalam tim. Dan yang ketiga ini yang kemarin yaitu berkebinekaan global. Salah satunya adalah siswa ini kemarin diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menerapkan atau mengimplementasikan tarian-tarian tradisional yang ada di Indonesia. Ini salah satunya adalah untuk mewujudkan profil berkebinekaan global. Selanjutnya ini yang keempat, bernalar kritis. Nah, pada saat kegiatan penalaan kritis untuk mewujudkan profil pelajar bernalar kritis ini, yang pertama pada saat saya menerapkan materi pembelajaran tentang bangun ruang. Nah, di situ siswa menganalisis sendiri bagian-bagian atau sifat-sifat dari bangun ruang, mulai dari sisinya yang mana, apa yang masuk dengan sisi. Kemudian ada berapa sisi pada bangun kubus. Dari sisi kemudian rusuknya ada berapa, apa itu rusuk. Apa itu titik sudut, ada berapa titik sudut pada bangun ruang. Kemudian siswa pun mampu menganalisis yang mana yang termasuk diagonal sisi, yang mana yang termasuk diagonal ruang. Nah, kebebasannya yaitu ketika saya meminta anak satu anak untuk menganalisis misalnya mengenai rusuk pada bangun ruang, pada kubus, saya panggil satu orang anak. Nanti anak yang ditunjuk tersebut dia bebas memilih temannya siapa saja. Jadi semuanya kebagian. Semua siswa memiliki hak sama untuk untuk menerapkan pembelajaran tersebut. Kemudian yang kelima yaitu kreatif. Di sini anak bagaimana caranya yaitu bisa memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai atau barang-barang bekas menjadi barang yang bernilai tinggi, bernilai seni tinggi. Ini adalah untuk meningkatkan kreatif sehingga dia akan menghasilkan suatu karya yang dapat membuat dia bangga, yang kemudian dia bisa ketika dia dapat mengembangkan hobinya, siapa tahu itu nanti akan menjadi suatu hal yang bisa membangun yang namanya jiwa kewirausahaan. Ini adalah salah satunya adalah untuk menerapkan tingkat kreativitas. Mandiri. Nah, yang terakhir adalah kemandirian. Di sini siswa ketika pada saat pembelajaran sudah diterangkan baik itu mau melalui sinkronus atau asinkronus melalui Zoom meeting, kemudian siswa tersebut pada saat pembelajaran melalui Zoom juga siswa mengerjakan tugas tersebut, kemudian hasilnya itu akan dikirimkan kembali kepada guru. Nah ini dokumentasi implementasi filosofi kerja Dewantara, salah satunya adalah Merdeka Belajar. Biarkanlah anak berkembang dengan kodratnya. Tugas kita, guru, pendidik, yaitu menuntun tumbuh kembangnya mereka, sehingga mereka dapat mengalami perubahan dari perubahan lakunya. Ini contoh dalam penerapan pembelajaran dengan menggunakan SGI Small Group Division, Small Group ya. SGI Small Group Division, di mana kita bagi kelompok siswa tersebut, kemudian menganalisis mengenai informasi penting dalam teks eksplanasi. Kemudian dari situ setelah anak menganalisis
dalam timnya dan bisa menghasilkan suatu karya. Nah, ini contoh karya hasil anak yang kemarin. Setelah mereka menganalisis, kemudian berkolaborasi dengan teman, mampu mengkomunikasikan hasil yang sudah mereka dapatkan. Tugas mereka mengkomunikasikan kepada teman-temannya sehingga teman-temannya dapat pengetahuan juga tentang materi yang sudah dipelajari. Dan sebelah kiri saya itu mengenai hasil dari kegiatan belajar siswa. Nah, yang hasil selanjutnya kita coba fokus dulu ya, fokus. Ini jadi selanjut saya coba kalian fokus pada jari. Kalau saya ke kanan, jari ke kanan, kiri ke kiri. Ya, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung jawab secara berpikir cepat. Ya, kita mulai ya. Yuk, 1. Satu kali satu? Oke, bagus. Konsen berarti ya. Oke, yang kedua. Yuk. Tisu warnanya? HPS warnanya? Uban warnanya? Kemudian susu makan minumnya? Ulangi. Ulang ya. Kita ulang ya. Tisu warnanya? Putih. Kemudian kertas HPS warnanya? Putih. Kemudian masker powder warnanya? Putih. Induk sapi minumnya? Susu. Yang jawab susu berarti nggak konsen ya. Karena induk sapi minumnya air bukan susu. Oke. Yang kedua, oke. Rambut warnanya? Kemudian arang warnanya? Aspal warnanya? Celana saya warnanya? Oke. Kelelawar tidurnya pada? Gak konsen lagi. Kelelawar tidurnya pagi, betul. Yang jawabnya malam salah ya. Oke. Pada ngantuk. Jadi kelelawar ya, yang jawabannya betul pagi berarti masih konsen. Yang jawabannya malam berarti udah kelelawar ya. Malam apa lagi? Oke, yang kedua ini mengenai perubahan paradigma ya, perubahan paradigma. Nah, di sini saya minta partisipasinya 2 orang, yaitu boleh mau saya tunjuk apa dengan teman sendiri? Bu Epi, ya boleh Bu Epi dengan mereka. Dendam amat. Maju, boleh berdua. Yuk. Ayo maju. Jangan malu-malu. Bu Epi dengan Bu Resna. Ini kita ibaratkan ada 2 ya, Bu Epi dengan Bu Resna. Ini ibaratnya kertas ini adalah suatu hal yang berharga yang akan dititipkan, yang punyanya Bu Resna dan akan Bu Resna pegang. Bu Epi tugasnya bagaimana caranya untuk mendapatkan kertas tersebut. Ya, silakan. Ini kertas ini nanti akan pegang Bu Resna di kepal dengan sekuat tenaga, dan Bu Epi sekuat tenaga juga dia akan berusaha untuk membuka atau mengambil kertas yang ada dalam kepala kanan. Semangat. Boleh cara mengambilnya, boleh dengan dirayu, boleh. Kemudian dengan cara diiming-imingin silahkan. Gampang juga, paksa silahkan. Oke, yuk kita mulai. 1, 3, yuk kita mulai. Di dalam tangannya Bu Resna ada hal yang berharga. Dan Bu Epi ingin mencoba membuka kepalan tangan Bu Resna. Apakah yang akan terjadi? Apakah Bu Resna akan membuka kepalan tangan tersebut atau tidak? Oke, silakan Bu Epi. Boleh dengan cara merayu, silakan. Kayak ketek. Terima kasih Bu Epi dengan Bu Resna. Apakah Bu Resna ingin membuka kepalan tangannya? Tidak. Kenapa? Karena yang ada di dalam tangan Bu Resna adalah sesuatu yang berharga. Dan
tugas Bu Retna adalah menjaga, ya punya tanggung jawab untuk menjaga apa yang ada dalam undang-undang. Nah, ini kita akan bahas tentang perubahan paradigma. Nah, di dalam perubahan paradigma yang paling utama adalah kita membangun budaya positif. Ya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan berikat, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang diterapkan di sekolah ini adalah dengan menerapkan budaya positif, yaitu dengan menerapkan biasanya sekolah-sekolah dengan menerapkan yang namanya disiplin. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada miskonsensi tentang kontrol menurut Dr. William Glasser dan kontrol teori. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua itu miskonsensinya mengenai ilusi penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Nah, teori ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Kenapa? Karena mereka belajar untuk merasa bahwa mereka itu buruk akan dirinya sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri bahwa dialog diri yang pertama pada mereka itu adalah dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi mereka, bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, sehingga guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha yang digunakan bekerja untuk mengontrol murid tersebut. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, dan selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ini adalah ilusi yang terakhir. Nah, bila kita ingin membuat suatu kemajuan, perlahan, sedikit, maka yang dapat kita lakukan adalah ubahlah sikap dan perilaku kita. Tetapi, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka yang kita harus ubah adalah kerangka acuan kita, itu pola pikir kita. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini adalah perbandingan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Teori kontrol mengatakan bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol berkata bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau dalam teori kontrol, semua perilaku ini, baik itu yang perilaku yang negatif pun, itu punya tujuan. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ini kalau menurut stimulus respon. Tetapi teori kontrol menyatakan bahwa hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Yang sebenarnya dalam teori kontrol adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dalam teori kontrol ini, adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang bagus, sehingga hasil akhirnya, kalau stimulus respon ini akan ada yang menang dan kalah. Tapi dalam teori kontrol itu tidak ada yang menang, ada yang tidak ada yang kalah, sama-sama menang. Nah, apa itu disiplin? Tadi salah satu menerapkan strategi, biasanya sekolah itu menerapkan disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, disiplin diri ini akan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Namun di dalam budaya kita, mata-mata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Itu makna dari disiplin. Sehingga kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika kita memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu karena untuk patuh, biasanya akan timbul ketidaknyamanan. Bukan dengan yang kita hargai atau untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, yang utama itu adalah bukan disiplin, tapi yang paling utama adalah disiplin diri. Apa itu disiplin diri? Disiplin diri artinya kita dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sehingga sesuatu yang dihargai dan bermakna dengan kata lain, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang maju pada nilai-nilai kebajikan atau kebaikan. Jadi yang baik itu bukan memaksa orang untuk patuh, tetapi adalah menerapkan disiplin pada diri kita sendiri. Nah, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini adalah motivasi yang paling rendah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena mereka berpikiran apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Nah, itu yang ada pikir dia, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Karena itu tingkat disiplin paling rendah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini satu tingkat lebih tinggi dibandingkan disiplin motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan. Nah, kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, biasanya akan muncul apa yang akan saya dapatkan nih kalau saya melakukan ini? Apakah pujian, ataukah hadiah, atau imbalan? Nah, ini adalah motivasi yang kedua. Motivasi yang terbaik adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pilih, yaitu dengan menerapkan yang namanya disiplin diri. Nah, sekarang apa sih bedanya antara keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan? Mengapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm kalau kita mengendarai kendaraan bermotor? Pasti tujuannya satu, untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Pada saat pandemi ini misalnya, saya izin ya kalau saya tidak pakai masker, tidak memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, pasti tujuannya adalah untuk keselamatan dan juga untuk kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti peraturan ini? Katanya tujuannya pasti untuk menjaga kedisiplinan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan untuk lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, kenapa keyakinan? Karena keyakinan akan muncul dari dalam diri kita sendiri. Ya, kalau yang lain itu motivasi yang tadi yang pertama untuk mengharapkan imbalan, untuk mengharapkan karena untuk menghindari ketidaknyamanan, itu karena apa? Motivasinya dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Lanjut. Nah, sekarang keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya akan membentuk suatu budaya positif. Salah satunya yaitu dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas misalnya apa nih? Kita harus menghargai teman. Apa yang kita dapatkan? Dengan menghargai teman, maka kita akan menghindari yang namanya terjadi perselisihan. Kemudian anak tahu bahwa sesama kepada guru kita harus menghormati. Nah, itulah yang kita tanamkan, nilai-nilai keyakinan pada diri anak itu sendiri. Nah, sekarang kita apa sih peraturan dengan keyakinan kelas? Oke, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita lihat berikutnya, Pak. Nah, ternyata peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang dipercaya adalah ada bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, ya. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan menghormati pada dirinya sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelasnya yang terbawa adalah untuk menanamkan nilai namanya menghormati orang lain, kemudian berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan yang di dalam kelas keyakinan yang berbeda, keyakinan kelasnya adalah untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, maka nilai kebajikannya adalah untuk kesehatan kita sendiri. Kemudian berganti atau menunggu giliran, ini adalah nilai kebajikan yang kita tanamkan dari keyakinan kelasnya adalah untuk menghormati orang lain dan juga menguji kesabaran kita.
Menggunakan masker ini tujuannya juga untuk menanamkan nilai keselamatan dan juga kesehatan. Dan yang terakhir, jangan berlari dalam kelas atau koridor. Ini nilai keyakinan kelasnya yang kita paham ini bahwa kalau kita berlari tidak boleh berlari dalam kelas. Itu tujuannya adalah untuk keselamatan dan juga untuk keamanan. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau peraturan biasanya umumnya ada kalimat negatif. Tidak, jangan, itu bisa peraturan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Salah satu yang saya terapkan yaitu dengan cara pembentukan keyakinan kelas dengan pembuatan kesepakatan kelas bersama. Nah, ini pada saat pembuatan kesepakatan kelas setelah anak-anak memahami mengenai keyakinan kelasnya. Lanjut Pak, ini dokumentasinya. Kemudian setelah mereka menuliskan ya keyakinan kelas mereka, kemudian apa sih yang ingin kita terapkan dalam kelas kita, apa kesepakatan kelas kita, kemudian kita kembalikan kepada anak-anak. Jika anak-anak setuju, maka itu akan kita tempelkan di dalam keyakinan kelas, ya di dalam keyakinan kelas kita, dan hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari keyakinan kelas. Nah, sekarang apa sih bedanya antara hukuman dengan konsekuensi? Biasanya yang paling utama ini, yang pernah kita berikan pada siswa atau pernah kita alami waktu kita jadi siswa. Ketika kita melakukan satu kesalahan, kita disuruh mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, ini merupakan suatu hukuman, bukan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini adalah bentuk hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, ini adalah bentuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas atau buku tugas teman yang dicoret-coret oleh murid, itu adalah bukan hukuman tapi hasil konsekuensi dari perbuatan siswa tersebut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini bukan hukuman tapi ini adalah bentuk konsekuensi yang kita terapkan pada anak. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, dia tahu kesalahannya apa dan dia bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, ini adalah bentuk hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK, ini adalah bentuk konsekuensi karena pada saat ini kegiatannya terjadinya pada saat pembelajaran PJOK-nya, ya. Jadi bukan hukuman ya. Kalau kita telat pada saat umum itu masih hukuman. Tapi kalau jam PJOK dimulai, kemudian anak belum siap, kemudian dia terlambat, boleh kita memberikan suatu bentuk konsekuensi dari kesalahan dia karena ketelatannya. Lanjut. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman ini adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi sehingga anak akan merasa sakit baik fisik ataupun hatinya. Bahkan kalau hati ini bisa lebih lama terekam di dalam anak. Hukuman akan menyebabkan anak benci yang namanya disiplin. Karena apa? Karena hukuman itu bertindak atau bersifat memaksa. Kemudian menyebabkan anak akan mendorong menyakiti dirinya sendiri. Dan dia memiliki konsep diri yang buruk terhadap dirinya sendiri. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Dia merasa ketika dia mendapatkan hukuman, dia akan merasa marah, kemudian ada perasaan bersalah, merasa dipermalukan dan sebagainya. Tetapi kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek. Tidak akan timbul atau tidak akan tertahan lama dalam hatinya. Kemudian dengan demikian anak akan menghargai disiplin. Kemudian terjadilah stimulus dengan tanggapan dan mendorong anak untuk lebih mudah menyesuaikan diri. Sehingga akan terbentuk konsep diri yang lebih baik. Dari sini anak akan belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak, dia akan dibuat tidak nyaman dan diasingkan tetapi hanya untuk sementara waktu. Jadi tidak bersifat permanen. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, biasanya perilaku anak ya, anak yang nakal atau anak yang ada
ada di dalam kelas, kadang ada yang bertindak di luar ya. Seperti ini biasa untuk apa, anak-anak seperti itu dia biasa untuk memenuhi kebutuhan. Termasuk kita juga kadang memenuhi kebutuhan. Kenapa? Karena manusia pada umumnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini berhubungan dengan kebutuhan dalam pemenuhan sandang, pangan, rumah, dan sebagainya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Nah, biasanya kadang anak yang suka membuat masalah itu bukan karena dia nakal, tapi karena dia ingin diperhatikan baik dari temannya atau dari gurunya. Contoh, di suatu kelas, misalnya di kelas saya nih, ada seorang siswa yang suka membuat masalah, yaitu dengan cara apa, suka mengambil makanan temannya pada saat jam istirahat. Nah, ternyata yang dia lakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya apa? Yang pertama, kalau kebutuhan untuk bertahan hidup, ya mungkin dari orang tuanya tidak dibekali makanan atau tidak diberikan uang jajan. Jadi ketika dia merasa lapar, dia mengambil makanan yang bukan miliknya tanpa meminta pada temannya. Atau yang kedua, di orang tuanya dibekali makanan, tetapi dia masih mengambil makanan temannya. Ini adalah dia ingin mencoba memenuhi kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan kasih sayang. Supaya apa? Supaya diperhatiin sama gurunya. Ketika si temannya yang diambil makanannya, dia akan bilang, "Bu, ini ngambil makananku si Doni." Nah, ini tujuannya adalah supaya si gurunya itu dia memperhatikan anak tersebut. Dia butuh perhatian dari kita. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Nah, dia bekalnya udah dibelikan. Kemudian kasih sayang dari orang tua, cukup perhatian dari gurunya, tapi masih suka ngambil makanan temannya ini. Ternyata yang dia ingin lakukan adalah ingin memenuhi kebutuhan akan penguasaan. Dia ingin memiliki apa yang dimiliki oleh temannya. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kesenangan. Kadang anak nih yang tadi contoh kasusnya, dia mengambil makanan punya temannya itu, bekalnya udah cukup, uang jajannya dikasih, kemudian dari orang tuanya diberikan perhatian full, kemudian ternyata yang timbulnya dia untuk memenuhi kebutuhan untuk kesenangannya. Cuma kalau temannya nangis, temannya udah marah, dia senang. Nah, itu adalah tujuan dia untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Dan yang terakhir yaitu untuk memenuhi kebutuhan kebebasan. Nah, kenapa dia ngambil bekal makanan temannya? Bisa jadi dia bosan dengan makanan yang diberikan oleh orang tuanya. Dia pengen makanan yang berbeda, menu yang berbeda, atau dia bosan dengan menu yang sudah ada. Dia ingin diberikan kebebasan atau freedom dan sebagainya. Nah, ini bagaimana peran kita sebagai guru? Guru kita memiliki peranan dalam mengatur anak, yaitu yang kita kenal dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Tipe yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah tipe teman. Yang keempat manajer. Yang keempat monitor atau pemantau, dan terakhir adalah manajer. Nah, coba ini perhatikan video berikut ini. Ini adalah video animasi mengenai 5 posisi kontrol orang. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya?
Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ya Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Ibu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Kita termasuk tipe yang mana Kak? A, B, C, D, atau E? E. Oke, nah tipe E ini adalah tipe yang paling bagus, yang paling baik. Nah, yang tipe yang A itu tipe apa sih itu? Tipe penghukum. Tipe penghukum ini, tipe kontrol. Kalau kontrol guru yang tipe yang penghukum, ini ternyata ada akibatnya terhadap anak. Anak akan mempunyai rasa dendam terhadap kita. Kemudian timbul kebencian dan juga menimbulkan sikap agresif atau melawan terhadap kita. Bahkan waktu saat ruang kolaborasi dengan teman-teman CGP, ternyata ada kasus di mana kebetulan muridnya itu SMA. Dia gurunya guru BP yang suka manggil anak-anak yang bermasalah. Ternyata ketika dia menerapkan tipe penghukum ini, dampaknya itu terhadap dirinya. Anak itu punya dendam terhadap guru tersebut, bahkan terhadap barang pribadi. Mobilnya nih sampai dicoret sama anak tersebut. Kalau kita tipe penghukum, jadi akan menimbulkan dampak negatifnya. Anak akan memiliki rasa dendam terhadap kita. Tipe yang kedua itu tipe apa? Tipe membuat orang merasa bersalah. Betul, tipe membuat orang merasa bersalah. Pada tipe ini, guru ini biasanya menggunakan kata-kata yang halus. Tetapi dampaknya itu membuat si anak itu merasa dia tuh rendah, merasa dia tuh tidak percaya diri terhadap dirinya, dan merasa dia tuh udah gagal jadi orang. Itu adalah tipe membuat orang merasa bersalah. Tipe yang ketiga, yang C, tipe teman. Nah, tipe teman ini yaitu tipe di mana guru anak ini merasa akrab dengan guru. Ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya, si anak ini dia akan merasa dia itu enak dekat sama guru. Ya, tapi negatifnya ternyata ini akan menyebabkan si anak jadi tergantung terhadap kita. Ya, betul. Jadi tidak ada rasa kesopanan atau kurang ajar terhadap kita. Tipe yang keempat yaitu tipe pemantau, ya. Tipe keempat, tipe pemantau atau monitor. Ini adalah tipe di mana ketika dia melakukan kesalahan, dia akan mengkaitkan dengan keyakinan yang sudah dibuatnya. Jadi si anak itu kenapa dia salah, dia tahu. Dan tipe yang kelima yang paling bagus ini adalah tipe manajer, yaitu di mana ketika anak melakukan kesalahan, kita mengembalikan si anak itu pada posisinya, sehingga anak itu akan tahu dia itu salahnya apa. Kemudian tugas kita hanya mengarahkan. Tugas kita hanya mengarahkan pada sesuatu tersebut supaya dia kembali kepada arahnya, ya, pada posisinya. Tipe manajer ini adalah tipe yang paling bagus. Kenapa pada tipe ini? Si anak ini dia akan tahu letak kesalahannya dan dia bisa memperbaiki kesalahannya.
Lanjut. Nah, ini adalah perbandingan antara tadi penghukum, kemudian tipe pembuat orang merasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan juga manajer. Lanjut, Pak. Nah, ketika seorang anak melakukan kesalahan atau siswa melakukan kesalahan, ya, kita bisa melakukan dengan namanya restitusi. Restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya adalah satu, restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan, tetapi restitusi ini adalah belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan. Ya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, menuntun siswa sesuai dengan filosofi PKHD, bukan menuntun. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Ciri yang ke-8 itu restitusi memuatkan dan restitusi fokus pada solusi atau penyelesaian masalah. Restitusi ini akan mengembalikan siswa atau murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu kita semua dari kelompok ini, yaitu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, dalam tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bahwa dalam teori kontrol ini kita tahu semua perilaku atau semua tindakan yang kita lakukan pasti dia punya alasan atau tujuan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan yaitu teori kontrolnya, yaitu kita semua memiliki motivasi internal yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini ada video salah satu kan. Di kasus pertama, pada saat saya baru masuk kelas, ternyata ada siswa yang sedang lari yang kejar-kejaran. Kenapa dia kejar-kejaran? Pasti ada suatu masalah. Ternyata permasalahannya adalah dari kelirikan. Dari awal dari kelirikan. Ada 3 orang, yaitu ada Nada, kemudian Naki, dan juga Wildan. Ini awalnya mereka saling ngobrol, kemudian timbullah bercanda, kemudian kelirikan yang akibatkan ada anak yang merasa dia itu kesal. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kembali ke anak, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Dia menanyakan keyakinan, mengembalikan pada anak bahwa kita ini sama teman tidak boleh saling meledek, ya, tidak boleh saling mengejek, karena sama teman itu harusnya kita saling menyayangi. Nah, ini setelah mereka paham kesalahannya, ini testimoninya setelah penerapan segitiga restitusi seperti apa. Kasus yang kedua, ini awalnya dari bermain bola. Bermain bola, anak laki-laki, ya.
Ini awalnya tidak ada permasalahan yang timbul, tapi karena merasa ada yang dicurangi, jadi ya timbul muncullah suatu permasalahan. Ini stabilitas identitas. Nah, ternyata dia memenuhi kebutuhannya, berbuat seperti itu dia ternyata untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Senang kalau lihat temannya terjatuh dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu guru juga pernah ngalamin kasus seperti ini ya dalam kelas ya. Ada siswa-siswanya yang kadang ingin cari perhatian sama kita. Tipe guru pengadil. Pengadilan. Itu Habibie, Firhan, apa aja. Terdakwa sama korban. Nah ternyata nih dari awal kedatangan, dari awal di sekolah, Firhan ini dia memenuhi kebutuhan kesenangan, cari perhatian, memenuhi kebutuhan kasih sayang dan sebagainya. Nah dari awal ternyata bukan hanya dari pada saat olahraga tadi bermain sepak bola, dari awal ternyata sepatu temannya udah diambil, mau dilempar keluar. Pada saat temannya mau ngambil dilempar, malah kacanya ditutup sama dia kena alat tangannya. Terus yang kedua, pada saat kembaliin kembali bukan yang diberikan ke temannya, tapi dilempar, kenalah sama Hafid. Ternyata kenapa dia berperilaku sedih? Ditanya alasannya kenapa? Senang bu, untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Karena dia tahu bahwa ada perbuatan yang salah. Dan ternyata dia juga untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang. Setelah saya dengarkan, ternyata dia ngerasa punya adiknya dua, mamanya perhatian sama adiknya terus. Akhirnya dia mencoba mencari perhatian di sekolah. Setelah selesai, nah ini anak jadi tahu salahnya apa, tapi tidak akan timbul dendam. Setelah diskusi tidak akan timbul dendam. Mereka berteman lagi seperti biasa. Kali pas banget ini kalau kita menghadapi murid yang telat. Jadi kita cari tahu dulu kenapa dia terlambat gitu, kemudian alasannya karena apa, kembalikan dia dulu tahu nggak terlambat itu kita punya ini nggak kesepakatan kelas punya bu, dan tahu kesepakatan kelasnya apa, kemudian kita kembalikan lagi pada posisinya. Ini tanggapannya, dia senang, dia tadinya aku kembali ke ibu. Nah, restitusi ini adalah mengembalikan siswa pada posisi. Jadi tidak menimbulkan rasa dendam sebagainya. Mungkin dari saya cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya.
pembahasan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ada yang ingin ditanyakan? Tanya. Dibandingkan sama Barcelona Foundation, di sana mereka memberikan nilai-nilai yang mengerti kan, kayak respect, terus humble, terus apa, satu lagi juga kita terapkan di anak. Jadi ketika anak mau main bola, kita harus nulis juga dulu gitu ya. Jadi anak itu akan bermain bola tanpa wasitnya sendiri dengan tujuan sendiri. Ada yang handball angkat tangan, out bilang out. Kalau di sliding minta maaf seperti itu. Ada juga yang nanti setelah itu memberikan setelah permainan sepak bola memberikan penilaian terhadap masing-masing teman lawannya. Tapi penilaiannya bersifat positifnya, tidak di Pak itu seperti tidak. Tapi yang kita sarankan memberikan penilaian hal yang positif kepada lawan mainnya gitu. Terus dan kita tekankan bahwa tidak yang dinilai bukan menang atau kalahnya, tapi kita nilai itu sikap humble-nya itu, sikap nilai kemanusiaannya lah seperti itu. Itu bisa diterapkan, tapi memang iya pada saat beberapa kelas kita coba, alhamdulillah mereka itu seperti inilah, seperti mereka menilai itu sendiri, ya kejujurannya ada, seperti itu bisa diterapkan, cuma perlu waktu. Apalagi tadi yang tentang profil pelajaran Pancasila sebenarnya sih bagus, dan juga sarankan sih supaya bukan hanya sebagai satu wacana, tapi harus masukkan dalam kurikulum, karena budi pekerti atau Pancasila itu harus didogma. Pancasila itu kan ideologi yang harus didogmakan, tapi hanya cuma diseminarkan, diterangkan, itu nol besar. Kalau doktrin seperti kita beragama, doktrin tuh dari kecil sini itu pasti mulai. Kalau hanya sepintas manusia Pancasila tuh nol. Kalau lima dulu Pak Harto kan manusia Pancasila seutuhnya. Kita bagaimana membaca guru, jadi guru pun dari kalau mau dikontrol, seharusnya guru memang mengontrol gitu. Kita kan harus kontrol. Mana ada kita nggak bisa kontrol. Disiplinan juga kita harus sulit untuk mendisiplinkan kita kontrol. Cuma hal kita terapkan itu tidak ada tugasnya untuk mengontrol kegiatan kita. Memang perlu diapresiasi, kita coba seperti itu. Kita dari hal-hal kecil lah, seperti ada yang positif negatifnya juga. Semua hal-hal yang tadi itu ada hal positif, ada negatif. Hukuman juga ada positif, ada negatif, semuanya begitu. Nah, pure semuanya harus begini ideal, enggak. Karena kalau diterapkan dari budaya barat belum tentu cocok sama budaya kita. Kalau bangsa kita masih orang feodal, berubah tiba-tiba harus menjadi mandiri, lama sekali. Seperti itu, lama sekali lah kita memang harus dipimpin oleh seorang yang umpamanya diktator, harus disiplin. Tiba-tiba kita harus merubah karakter di orang, susah. Itu aja sih, komen aja bukan pertanyaan ya. Sebenarnya benar bagus, cuma kalau saya kalau Pancasila itu masuk kurikulum kembali ya satu mata pelajaran dapat hasil. Tapi kalau hanya kita sama kayak pesimis itu susah. Seperti itu aja begitu. Ya, terima kasih Pak Dedi. Betul bahwa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang cepat, tetapi butuh proses, butuh waktu. Tapi kita percaya yang namanya ketika kita berusaha untuk mencoba, kemudian menerapkan ke anak ya, kemudian kita ada posisi kontrol kita juga, insya Allah akan terbentuklah profil pelajar Pancasila walaupun tidak dalam waktu yang singkat.
Dan memang betul kita sering menerapkan yang tadi ya 5 posisi kontrol, kemudian permasalahan-permasalahan yang ada dalam budaya positif. Hal yang paling utama memang kita tadi yang asas trikon, salah satunya pada konvergensi ada yang tadi kan kontinuitas konvergensi ya. Nah konvergensi itu berarti kita tidak melupakan dari budaya kita. Kita tetap mengakar pada budaya kita. Memang pada saat ini Pancasila ya dulu kalau zaman saya masih ada pembelajaran Pancasila. Kalau sekarang kita malah ke pendidikan kewarganegaraan ya PKN ke anak, tapi tidak lebih menekankan pada nilai-nilai Pancasila. Zaman saya dulu itu malah suruh menghafalkan butir-butir P4 pengamalan Pancasila ya kalau begitu. Nah tapi mudah-mudahan dengan dari kita gitu, dari kita sendiri kita coba mudah-mudahan kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Hal yang paling mudah ini dan suka lupa anak ada hal yang budaya positif yang paling utama misalnya kata maaf, terima kasih, salam. Kadang anak ketika datang suka lupa nggak ngucapin salam. Apalagi kalau misalnya bukan gurunya yang di kelas, ketemu guru yang belum mengajari dia, kadang anak merasa itu bukan gurunya, padahal itu guru yang ada di sekolah adalah guru mereka juga. Nah itu yang perlu kita tanamkan budaya seperti itu kepada anak, sehingga tertanam dalam hati anak sendiri. Terima kasih Pak Dedi. Terus lagi dong. Boleh dong. Mengenai ini Pak, yang maksud merdeka belajar. Merdeka belajar. Tadi ada Masukin pandek. Merdeka belajar Bu tentang lebih ini lagi Bu. Merdeka belajar ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi memberikan kebebasan pada siswa. Nah kita tahu ya bahwa setiap siswa itu unik, punya keunikan masing-masing. Merdeka ini artinya kita tidak hidup terperintah. Nah seseorang artinya kita bisa menentukan sikap kita, arah tujuan kita, dan dapat memerintah pada diri kita sendiri. Itu namanya merdeka, termasuk pada siswa. Kemudian merdeka itu artinya siswa itu bisa berdiri sendiri, berdiri tegak, artinya mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai kemandirian. Kemudian yang ketiga yaitu cakap dalam mengatur hidupnya dengan tertib. Ya, jadi merdeka belajar yaitu yang kita tanam kepada siswa itu diberikan kebebasan, kemudian tapi bukan kebebasan yang seluas-luasnya. Seperti itu Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penutupan. Sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara memohon maaf bila ada kekurangan dan tutur kata yang salah. Marilah kita tutup acara kali ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.